sekarang kita masuk ke mata pelajaran Bahasa Indonesia di tema 4. Nah, di mata pelajaran Bahasa Indonesia ini sebenarnya materinya tidak terlalu banyak. Di materinya ini hanya kalian diajak untuk bisa memahami bagaimana isi suatu cerita atau suatu wacana atau suatu dongeng. Nih, salah satu contohnya kalian diberikan tugas. Hebatnya dokter kami, kalian harus bisa menguraikan apa-apa aja yang terdapat di teks atau cerita hebatnya dokter kami. Nih, berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi dan kalian juga harus mengemukakan bagaimana perasaan masyarakat terhadap dokter Lana. Tuliskan sikap-sikap yang ada pada diri dokter Lana dan pendapatku tentang sikap dokter Lana. Apa pendapat kalian tentang sikap dokter Lana kepada masyarakat di sekitarnya? Jadi caranya untuk bisa menjawab pertanyaan ini dan untuk bisa memahami cerita atau wacana yang ada di sebuah buku, di internet ataupun di rangkuman ini, kalian dengan cara pertama itu kalian harus betul-betul fokus dulu, kalian baca betul-betul cerita itu, kalian pahami apa maksud dari cerita itu. Nah, dengan memahaminya kalian akan mudah bisa menjawab pertanyaan apa saja yang terdapat pada cerita di atas. Selanjutnya, silakan jika sudah dikerjakan, silakan kumpulkan tugas ini ke WhatsApp pribadi. Nah, selanjutnya di dalam pelajaran bahasa Indonesia sering sekali kita temukan cerita-cerita, sebuah cerita tapi kayak khayalan. Nah, cerita yang berbentuk khayalan itu dinamakan dengan dongeng. Jadi pengertian dongeng itu adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya bersifat menghibur atau mengandung nilai pendidikan. Ada banyak sekali cerita dongeng yang telah kita dengarkan semenjak kita masih kecil sampai sekarang. Salah satu dongeng yang paling sering kita dengarkan yaitu tentang cerita tentang si Kancil dan Tupai misalnya, dan masih banyak lagi. Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng, banyak diantaranya yang didongengkan. Salah satu contoh dongeng yang ada di Indonesia itu tentang cerita Tupai dan ikan gabus. Silakan kalian pahami apa isi cerita ini dan sikap serta unsur-unsur yang terdapat dalam cerita itu apa saja, bisa kalian pahami dengan membaca cerita tersebut. Di sini sudah kita sediakan diagramnya. Judulnya Tupai dan ikan gabus. Adapun tokohnya Tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Tokoh ini adalah orang-orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Sifat tokoh, Tupai suka menolong, ikan gabus sabar. Itu juga sering sekali kita dapatkan dalam cerita itu. Dengan cara memahami betul-betul isi cerita sehingga kita bisa mengetahui bagaimana karakter tokoh itu, bagaimana sifat-sifat tokoh itu. Tempat biasanya juga disebutkan dalam sebuah cerita atau dongeng. Awal cerita juga sering sekali dan akhir cerita pun juga ada di dalam dongeng tersebut. Yang penting kita bisa memahami dongeng-dongeng tersebut. Dan tidak lupa, biasanya setiap cerita, terutama dongeng, biasanya selalu ada pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Contoh cerita Tupai dan ikan gabus ini, pesan moral yang bisa kita ambil adalah kita harus saling tolong menolong. Itu pesan moral yang bisa kita ambil dalam cerita ini. Selain itu juga, nah, selain itu kita langsung masuk ke mata pelajaran SBDP. Karena SBDP ini materinya sangat sedikit sekali. Banyak cara yang dilakukan oleh pelukis untuk mencari inspirasi. Salah satunya adalah dengan mengamati kegiatan dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Lukisan 3 dimensi merupakan sebuah lukisan yang tampak seperti nyata. Kalian bisa nanti menggambarkan bagaimana keinginan kalian, bagaimana jika kalian menjadi arsitek, bagaimana desain kira-kira rumah yang kalian impikan menjadi rumah impian kalian di masa depan. Silakan tuliskan di sini lalu kirimkan ke WhatsApp.